Ya ampun Pak, kurang apa Ibu Pak? Kok Bapak tega seperti itu? Justru Ibu ini pengen lihat Bapak yang apa adanya. Nggak perlu yang seperti itu. Bu, justru kita kalau nggak menggunakan hal-hal yang seperti itu Bu, kita bakal mati Bu. Persaingan dalang itu kejam Bu. Si buaya ini cemburu, si buaya putih ini cemburu. Istrinya Kisumo, Nyi Sekar, ini nggak boleh nyiden. Aku nggak mau kalau ada istrimu ikut. Di mana pertunjukan kamu berada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen. Namanya siapa? Kotanya di mana? Biar saya ini kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, begitu juga di luar negeri. Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang kalau ada iklan ini anti skip iklan. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena apa? Sebagian dari hasil iklan ini kita sumbangkan gitu. Ini kita udah mulai mengumpulkan gitu ya. Sebagian dari hasil iklan nanti akan kita sumbangkan. Nanti kita akan adain videonya gitu. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Mas, sumbangannya kemana? Ini sumbangannya nanti ke anak yatim piatu gitu. Seperti biasa kita ini mengadakan seperti itu buat teman-teman yang belum pernah melihat, ada salah satu tayangan di mana kita ini menyumbangkan ya. Buat teman-teman yang baru gabung, ini ada videonya ketika kita menyumbangkan atau apa segala macam, inilah videonya. Nah, di mana kita ini menyumbangkan kepada sesama gitu. Nah, kita ini pengen ngadain lagi. Jadi di berapa bulan setelah kita mendapatkan hasil sebagian dari iklan itu tadi, kita pengen ngadain seperti itu terus menerus gitu. Amin. Mudah-mudahan diberi kepanjangan ini channel terus menerus, amin ya, sukses lancar, tidak ada halangan, amin amin ya robbal alamin. Begitu juga saya berdoa mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo ini semuanya ini sukses, sehat terus, amin 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 ya. Pastikan semuanya udah absen, namanya siapa, kota di mana, biar saya ini kenalnya ini nggak cuma lewat absen, akan tetapi mudah-mudahan nanti pas kita ketemu ini udah nggak canggung lagi gitu ya. Di cerita kali ini kiriman dari subscriber ini menceritakan ada sebuah cerita, ada seorang ibu yang melarang anaknya menjadi seorang dalang pewayangan. Sang ibu ini takut jika nantinya putranya ini mengalami hal yang sama dengan ayahnya. Karena pada dulunya ayahnya, suami dari sang ibu tadi, ini seorang dalang yang kondang. Nah, pernah pada suatu pertunjukan ayahnya ini mau mendalang gitu kan ya. Ini udah mulai mau pertunjukan. Berapa menit sebelumnya ayahnya ini hilang. Hilangnya ini secara misterius. Semua sampai panik. Dalangnya hilang, dalangnya hilang. Dalangnya kemana? Dan tidak ditemukan. Ini yang membuat pertunjukan pada saat itu ini otomatis ini dihentikan, dibubarkan. Nah, ibu ini nggak mau ketika anaknya ini ngikuti jejak bapaknya, jejak ayahnya. Nggak mau, takutnya kenapa-napa. Nah, memang pada saat itu, saat ayahnya ini masih kondang, ini persaingan antar dalang ini benar-benar ketat. Ketat dalam arti, ini saling sikutnya ini lewat hal magic. Kalian sudah penasaran seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi mohon maaf, cerita ini sudah menunggu lama sekali ya. Kali ini baru saya bawakan, mohon maaf kalau keterlambatan dalam tayang gitu. Karena memang sesuai urutan dan kadang-kadang banyak urutan yang kita lewati karena ya kan ketika kita menghafalkan banyak yang catatan-catatan atau mungkin ketikan-ketikan ini susah untuk kita pahami gitu. Sedangkan banyak sekali pengirim cerita gitu. Dan saya juga diharuskan untuk menghafal dan besok harus tayang gitu. Jadi saya ambil yang dimana memang saya dan tim ini cari yang kita paham gitu. Agar tayangan ini kita tidak berhenti gitu. Nah,
Ini ada cerita seperti itu. Oke, ceritanya ini sudah lumayan lama sekali kejadiannya, ya. Ceritanya ini kejadiannya ini lama sekali. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Bu Sekar. Bu Sekar ini hidup dengan putranya, kita sebut saja namanya Bumi. Ayahnya Bumi kita sebut saja namanya Ki Sumo, sudah lama meninggal. Bumi setelah ditinggalkan bapaknya, perilaku Bumi ini aneh. Ada keanehan. Di usia Bumi yang masih anak-anak ini ada keanehan. Nah, bisa dikatakan mereka ini hidup sederhana. Bu Sekar ini seorang buruh tani, hasilnya nggak seberapa, akan tetapi Bu Sekar ini benar-benar sayang dengan bumi. Sayang sekali sama bumi. Nah, Bu Sekar selalu tidak terima ketika bumi ini diejek sama kawan-kawannya. Ketika bumi ini diledek sama teman-temannya. Dikatain apalah segala macam. Bu Sekar ini selalu nggak terima. Jangan ganggu bumi! Jangan ganggu bumi! Udah sana kalian main! Bumi, pulang. Selalu seperti itu. Ada apa dengan bumi? Ternyata bumi itu punya keanehan. Nggak sewajarnya anak-anak pada seusia bumi. Gitu. Anehnya di mana sih, Mas? Bumi ini selalu menirukan gaya bapaknya ketika mendalang. Gitu. Bumi ini selalu ngambil sebuah kayu atau apa segala macam seolah-olah dia ini sedang memainkan wayang. Nah, teman-temannya ini dipaksa sama Bumi. Kalian nonton, aku mau memerangi nih pertunjukan nih antara wayang ini dan wayang ini. Ayo nonton. Nah, Bumi dianggap gila sama teman-temannya. Wah, Bumi gila Bumi. Wah, Bumi edan. Wah, Bumi udah stres Bumi ya. Seperti itu. Terus menerus ketika Bumi pengen mempraktekkan pertunjukan wayang kepada teman-temannya, ini Bumi selalu diledek sama teman-temannya seperti itu. Dengan kata-kata Bumi edan, Bumi stres, dan lain-lain. Ini yang membuat Bu Sekar ini gak terima. Nah, ketika Bu Sekar ini gak terima, yang ada Bumi ini selalu dimarahi sama Bu Sekar. Bumi, pokoknya ibu gak mau kalau kamu main wayang terus-terusan seperti itu. Udah, kamu belajar. Apapun pelajaran di sekolah kamu fokus. Jangan sampai kamu pelajarin wayang-wayang itu. Ngerti kamu? Iya, Bu. Bumi minta maaf. Bumi ini benar-benar yang kebingungan. Sedangkan Bumi ini pengen menjadi seorang dalang. Gimana nggak pengen? Jadi sebelum bapaknya meninggal, Ki Sumo meninggal gitu kan ya. Sebelum Ki Sumo meninggal, pada waktu Bumi dari bayi, Ki Sumo ini ngomong sama si Sekar. Kita flashback sebentar. Mas April kasih hitam putih. Sebentar saja. Ini Ki Sumo ngomong sama Sekar. Dek, iki wis 7 wulan. Aku pengen dalang ditunggoni anakku. Mas, tapi nanti kalau dia kebisingan gimana? Dia ini masih bayi, ora apa-apa. Tak pangku nang pangkonku. Aku pangku di pangkuanku. Nah, pada saat itu ya kan, Bumi ini masih kecil, usia 7 bulan ini dipangku sama Ki Sumo tadi, bapaknya. Jadi Bumi ini udah gak heran. Dari usia 7 bulan sampai Bumi ini masuk TK, terus bapaknya tiba-tiba tiada, ini Bumi sudah hafal mengenai wayang. Sampai ditinggalkan bapaknya. Pada saat ditinggalkan ini Bumi usianya ini masih TK. Ini yang menjadikan Bumi ketika beranjak remaja, Bumi masih ingat cara memainkan wayang, cara dia menjadi seorang dalang. Bumi sangat hafal sekali. Lagi-lagi Bumi mengumpulkan adik-adik kelasnya, dikumpulin. Dek sini dek. Mas Bumi mau main nih, mau main wayang-wayangan nih. Mas Bumi ngomong apa sih? Itu kan Mas Bumi lagi megang pohon-pohonan. Mas Bumi lagi megang tumbuh-tumbuhan. Apa sih Mas Bumi lagi ngapain sih? Ini dengerin dulu. Mas Bumi gak jelas. Nah, inilah yang menjadikan warga sekitar mengecap Bumi. Ini anak edalang sedeng gitu. Iki anak edalang, ini putranya dalang. Dia ini ada kekurang nih dalam berpikir atau apa segala macam, kayak bisa dikatakan gimana ya, Mas? Gila. Kayak gila gitu. Ini ibunya ini terus melarang apapun yang terjadi Bumi gak boleh main wayang. Akan tetapi gak tahu kenapa hati Bumi ya ini nggak bisa bohong kalau dia ini benar-benar menyukai wayang. Bayangin kita lagi suka apa ya kan, kita misalnya suka bersepeda atau mungkin kita suka jalan-jalan atau kita mungkin suka keluar yang menurut kita ini positif, tiba-tiba dihentikan gitu, tiba-tiba kita disuruh berhenti. Gimana sih perasaan kita gitu kan ya. Ini sama halnya ketika Bumi diberhentikan paksa oleh ibunya, tidak boleh menyukai wayang.
Nah, Bumi walaupun di seperti itu kan, ini ngumpet-ngumpet dari ibunya. Bumi ini ngumpulin kardus. Ia gambar, ya, ia gambar. Ini persis banget. Ini persis banget ketika saya masih kecil. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Kenapa ketika saya mendapatkan sebuah cerita ini, pas banget dulu saya masih kecil suka gambar-gambar kayak gitu di kardus gitu. Terus saya potong-potong. Nah, ini sama yang dilakukan oleh Bumi. Bumi menggambar, ya kan, gambaran wayang gitu kan. Bumi menggambar tokoh-tokoh wayang. Setelah itu ia potong. Kardus itu dibentuk menyerupai tokoh wayang yang sudah digambar. Setelah itu Bumi mengambil bambu. Ya, Bumi mengambil bambu, ia potong-potong menjadi sebuah seperti lidi tapi tebel gitu kan ya. Ia belah untuk mengapit kardus tersebut, dijadikan untuk gagang gitu, pegangan kardus tersebut gitu. Jadi benar-benar kayak sedang memainkan wayang gitu. Menggunakan kardus, Bumi pun memainkan wayang tersebut. Ketika disuruh tidur atau apa, Bumi memainkan wayang itu di kamarnya. Dia menyalakan lampu tempel karena ini kejadiannya memang belum ada listrik gitu. Cerita ini dikirimkan memang saat itu memang belum ada listrik. Jadi Bumi ini menyalakan lampu minyak gitu, lampu minyak. Ini biar Bumi melihat ada bayangan, yang namanya wayang kan gitu, wayang kulit kan. Ada bayangan siluet hitam putih. Bumi memainkan wayang itu. Wayang yang terbuat dari kardus. Bumi ini nyari kardus susah banget. Sampai ia ngumpulin uang receh segala macam untuk membeli kardus. Karena pada era itu, ini nyari kardus ini susah. Harus datang ke warung-warung yang memang dia ini stok barangnya ini banyak. Kayak obat nyamuk bakar segala macam. Nah, Bumi beli itu. Ia kumpulkan untuk dijadikan wayang. Tanpa sepengetahuan ibunya, Bumi ini karena memang udah dilarang nih main sama anak-anak, adik kelasnya segala macem, sebayanya Bumi juga dilarang gitu kan. Udah dikatain gila segala macem, Bumi nekat. Nekatnya apa? Kali ini Bumi lebih konyol lagi nih. Karena sudah tidak ada yang mendengarkan apa yang Bumi inginkan, Bumi justru malah pergi ke peternakan orang. Jadi Bumi ini nyari nih, wah itu ada kandang kambing. Awalnya Bumi bantuin ngasih makan kambing tersebut. Kita sebut saja namanya Pak Deyanu. Pak Deyanu ini seorang peternak kambing. Disinilah Bumi ngomong sama Pak Deyanu. Pak Deyanu, Bumi ikut bantuin yo. Loh, kamu kok malah bantuin leh? Nggak ikut main sama teman-temanmu itu di lapangan? Nggak Pak De, Bumi pengen ngasih makan kambingnya Pak De. Oh ya wes leh. Kalau gitu bantuin Pak De yo. Pak De tak ngurusin kambing-kambingnya ada di sana. Iya Pak De. Nah, Bumi bantu ini. Bumi bantuin ngasih makan segala macam. Setelah itu Bumi ngeliat Pak Deyanu tadi memang udah ada kesibukan tersendiri. Bumi langsung pulang. Di belakang rumah tempat ia menyimpan wayang-wayang yang terbuat dari kardus itu diambil. Bumi memainkan wayang itu di dalam kandang kambing. Bumi masuk ke dalam kandang kambing. Iki lo, aku jenenge Bumi. Aku lagi main wayang iki lo. Nah, inilah bentuk dari Bumi karena udah nggak ada yang nonton lagi, nggak ada anak-anak yang nonton atau teman-teman yang seumuran Bumi nonton. Bumi ini memainkan wayang itu, ini di peternakan. Nah, Bumi lalai. Saat Bumi memainkan wayang segala macam, Bumi kan masuk ke dalam kandang. Bumi lalai. Lalainya apa? Tempat tutup kandangnya, Bumi lupa untuk menutup lagi. Ini yang membuat kambing-kambing ini lepas. Saat itu Bumi panik. Kambing, jangan lepas kambing, jangan lepas kambing. Bumi bingung. Nah, Pak Deyanu lihat. Bumi, kamu apa-apaan le? Kamu itu gimana? Kambing Pak De lepas itu. Kambing Pak De lepas. Nah, ini yang membuat akhirnya kelakuan Bumi tadi dilaporkan ke ibunya Bu Sekar. Bumi dicewer sama Pak Deyanu. Kamu ikut. Untung Pak De bisa nangkap kambing itu lagi. Tak masukkan ke dalam kandang. Kamu ikut. Pak De, maafin Bumi Pak De. Bumi itu hanya pengen main wayang Pak De. Udah ikut. Assalamualaikum. Klonwon. Sekar, keluar Sekar. Sekar keluar. Iya Pak Deyanu. Bumi kenapa Pak De? Kenapa Bumi dicewer? Ini Sekar, anakmu ya sudah bikin gara-gara. Kambingku itu sempat lepas. Loh, kenapa toh Pak De? Loh, anakmu loh masuk ke dalam kandang. Sok-sokan dalang. Koyo bapake sing wis ora ono, seperti bapaknya yang udah tiada. Dia lupa nutup kandang. Kambingku pada lepas, Sekar, ngerti? Anakmu dibilangin, ngerti? Iya Pak De, maafin Sekar Pak De, maafin Sekar. Sekali lagi awas yo.
Kalau anakmu ini dilepas-lepas terus ke tempatku, awas. Ya, kambingku sempat lepas, untung tak tangkep loh. Ngerti kamu? Ini bilangin sama anakmu. Bilangin sama anakmu. Iya Pak D, maafin aku. Nah pada saat itu Pak D anu pulang, Bumi ini dihajar. Kamu apa-apaan, Le? Kamu bikin malu ibu. Ibu udah berapa kali ngomong sama kamu, jangan main wayang. Jangan main wayang, Le. Udah jangan main wayang. Ibu kan udah bilang, kalau kamu main wayang, kamu bernasib sama bapakmu. Ngerti? Udah cukup. Maafin Bumi, Bu. Bumi suka main wayang. Maafin Bumi. Le. Tadi kalau Pak Deanu terus kambingnya lepas, terus hilang, dapat uang dari mana? Ibu ini cuma buruh tani, Le. Ingat itu, Le. Nah inilah, Bumi bingung. Sedangkan Bumi ini seneng main wayang. Akan tetapi ibunya selalu ngelarang. Bumi pengen ditonton, Bumi pengen. Karena apa? Memang dari kecil Bumi melihat ketika di pangku sama bapaknya, melihat banyak penonton bersorak ketika bapaknya memainkan wayang. Nah, Bumi ini pengen seperti bapaknya, tapi selalu dilarang. Ada apa ini? Karena apa Bumi dilarang? Bumi ini bertanya-tanya, padahal Bumi seneng banget dengan yang namanya wayang. Nah itulah dimana Bumi ini banyak mengalami masalah ketika dia ini menjadi seorang dalang. Segala macam itulah gitu. Karena memang dari kecil Bumi ini dia terinspirasi dari bapaknya yang seorang dalang. Otomatis ketika dia beranjak remaja atau segala macam, dia pengen nih terinfluen dari bapaknya, aku pengen menjadi dalang kan, tetapi selalu saja bermasalah. Tanya itu, ini ada yang lebih parah lagi ketika Bumi ini di SMP. Gurunya Bumi ini kebingungannya kenapa? Di saat jam-jam terakhir sehabis istirahat, Bumi ini selalu hilang. Bumi ini gak muncul lagi, gak masuk ke kelas lagi. Ada apa ini? Nah, sebagai seorang ibu guru, ini kan ada yang kurang nih muridnya nih. Dia ngecek kan satu persatu. Ini kok ada kurang satu ya? Siapa? Oh iya Bumi Bu. Ada sahabatnya Bumi yang mengatakan bahwa Bumi belum masuk nih. Kemana sih Bumi? Akan tetapi karena memang pelajaran ini masih penting banget gitu kan ya, ibu guru ini masih menerangkan, akhirnya mau gak mau sempat diputus gitu. Ya udah kalian fokus dulu. Ibu cari Bumi. Yang terakhir lihat Bumi siapa? Tadi main Bu di luar. Tadi main kita nggak ngerti Bu. Akhirnya Bu guru ini nyari Bumi, nggak ketemu. Di mana sih Bumi? Hari pertama, ya kan, sampai bel pulang, ya kan, dulu menggunakan lonceng, teng 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 teng, pada keluar pulang. Hari kedua sama, di jam-jam terakhir Bumi hilang. Kemana ini? Hingga pada akhirnya, saking gregetnya, Bu guru ini bilang sama teman-teman semuanya, kita hentikan mata pelajaran ini, ya. Kita semua nyari Bumi. Ayo, di mana Bumi berada? Ayo, kita cari. Nah, semua keluar dari kelas. Nyari Bumi. Ternyata justru Bumi ini ada di belakang sekolah. Dia ini sedang main wayang. Jadi, kardus wayang tadi, ini tetap dibawa. Gitu, tetap dibawa. Ia umpetin di belakang sekolahan. Baru dia main wayang. Kebetulan belakang sekolahan, ini ada peternakan ayam-ayam. Disitulah Bumi bermain wayang. Bumi! Kamu lagi apa nak? Kamu itu gimana sih? Kenapa kamu gak ikut pelajaran ibu? Iya Bu, maafin Bumi Bu, maafin Bumi. Akhirnya Bumi ini dipanggil. Ini diajak ngomong sama Bu guru, kamu apa-apaan? Sudah berapa kali nih? Ibu lihat kamu di jam-jam kosong pasti hilang. Hingga pada akhirnya Bu guru, ya kan, ini salutnya sama guru-guru zaman dulu nih, gitu. Saya juga mengalami ketika saya bandel, justru malah saya ini diantar sama Bu guru, ketemu sama ibu saya, biar ibu saya ini marahin saya juga, gitu kan. Nah, beda kalau sama sekarang, ya kan, ketika guru ini galak sedikit, langsung divideoin, viral, gurunya yang salah. Padahal ini bener, urutannya bener gitu. Yang zaman dulu malah yang lebih bener gitu, maksud saya, gitu kan ya. Yang zaman dulu ini malah bener. Ini loh Bu, anak ibu ini susah diatur kayak gini. Bener. Kalau sekarang nggak, muridnya malah videoin bu gurunya ya Mas Lut ya. Terus akhirnya bu gurunya terlihat yang salah. Kan jadi salah kaprah nih, ya kan. Nah, ini si Bumi, ini dilaporkan sama ibunya, sama Bu Sekar. Ini loh Bu, saya mau ngomong sama ibu. Iya Bu, ada apa ya Bu? Ini loh, Bumi kalau udah jam-jam terakhir habis istirahat, Bumi ini gak pernah masuk lagi. Ternyata dia main wayang-wayangan.
Padahal belum ada jam pelajaran seni. Kita ini masih pelajaran yang lain. Bumi ini hilang. Sampai anak-anak tak suruh nyari, ternyata Bumi ini ada di belakang sekolahan. Dia main wayang. Di belakang sekolahan ini ada peternakan ayam milik tetangga. Ini Bumi main di situ, main wayang segala macam. Inilah Bu. Saya capek Bu. Tolong diomongin Buminya. Kalau sampai Bumi nggak bisa diomongin, ya, saya mau ngomong sama kepala sekolah. Ya Bu, nanti saya omongin Bumi. Akhirnya Bumi diajar sama ibunya. Bumi diajar. Nah, semenjak itu ibunya geram. Wayang-wayang kamu mana? Kumpulin sini, kumpulin. Ibu bilang kumpulin atau kamu nggak sekolah lagi. Ya Bu. Akhirnya kardus-kardus yang sudah dibentuk wayang dikumpulin jadi satu dan dibakar sama ibunya. Bumi hanya menangis. Aku sudah tidak bisa main wayang lagi. Dibakar. Mulai ini terakhir, Ibu capek nak. Ibu udah bilang sama kamu jangan main wayang, jangan main wayang. Kamu masih tetap main wayang. Bu guru sudah ngomong sama ibu. Kamu tahu nggak? Ibu itu hanya seorang petani, nyekolahin kamu segala macam. Tolong, kalau kamu pengen masih sekolah, kalau kamu masih pengen sekolah, jangan seperti ini nak. Tolong, kasihanilah ibu. Tolong nak. Ya Bu, Bumi sedih. Bumi sedih. Pada saat itu, Bumi sudah tidak lagi memainkan wayang. Hatinya hancur. Dia ikut main bola sama teman-temannya, duduk di samping lapangan sambil bengong. Dia memilih untuk hanya main sekedar, terus dia duduk di lapangan sambil bengong. Dia memainkan hanya menggunakan lidi kecil, ya kan? Lidi kecil, terus ngomong sendiri. Bumi, sekarang Bumi sudah tidak bisa main wayang lagi. Bumi udah gak bisa main kayak biasanya lagi. Yang satunya, tangan kirinya ini juga menjawab, iya Bumi, Bumi udah gak bisa main wayang lagi. Kita gak bisa main wayang lagi ya Bumi. Sedih. Singkat cerita, berjalannya waktu, memang saat Bumi sudah tidak memainkan wayang lagi, ya kan, Bumi dipaksa untuk fokus belajar. Nah, Bumi ini kan sekolahnya ini deket sama balai desa gitu. Nah, di balai desa itu selalu ada acara kebudayaan gitu. Jadi ada satu hari dalam satu minggu gitu kan ya. Ini ada acara memainkan seni gitu, kayak main gamelan, seni tari segala macam. Inilah pelampiasan seorang Bumi gitu. Bumi ini selalu ngeliat ketika pulang sekolah, Bumi udah pulang gitu kan ya, sore-sore Bumi ini ke balai desa ngeliatin orang-orang main gamelan. Otomatis wayang ini kan identik dengan gamelan, suara gending, gamelan segala macam, unsur etnik Jawa gitu kan ya. Ketika di balai desa tersebut ini ada acara tari atau apa segala macam, rasa Bumi menjadi seorang dalang ini tergugah kembali. Ya ampun, iya ya, aku pengen sekali main wayang lagi, tapi ibuku nggak boleh. Aku pengen banget. Aku pengen menjadi seorang dalang seperti bapak, tapi ibuku nggak boleh. Nah, colong-colongan akhirnya si Bumi nih. Bumi colong-colongan pulang sekolah. Kebetulan pada saat itu memang balai desa ini hanya ada Pak Lurah. Bumi ini nekat ngomong sama Pak Lurah. Pak Lurah minta izin, boleh nggak? Apa nak, kamu mau apa? Kamu masih kecil mau ngomong apa? Pak Lurah, boleh nggak kalau Bumi ini main gamelan, main gending atau apa gitu Pak Lurah, boleh nggak? Emang kamu bisa? Pengen belajar Pak Lurah, karena Bumi ini sering lihat kalau ada pertunjukan-pertunjukan di balai desa. Ya sudah, coba kamu main. Bumi pun diajak nih. Bumi diajak, dimana di belakang balai desa itu memang ada tempat kayak sanggar gitu, tempat naruh-naruh gamelan-gamelan gitu, gending segala macem, alat tari gitu, seni-seni yang ada di situ, ditaruh di situ. Bumi memainkan, walaupun berantakan, tapi Pak Lurah seneng. Ini anak ada bakat. Ini jiwa darahnya bapaknya ini mengalir ke Bumi. Pak Lurah tahu kan? Pak Lurah tahu melihat Bumi ini anak cerdas. Bumi main tang. Sampai pada akhirnya ini Bumi lupa nih, kalau Bumi main ini sampai maghrib.
Nah Pak Lurah ini juga dia ngurusin kerjaan di kelurahan juga gitu kan ya, ngurusin kelurahan juga. Dan menurut Pak Lurah juga tidak mengganggu kok, tidak begitu kenceng, apalagi yang main seorang anak kecil gitu ya, anak SMP gitu. Ternyata ibunya Bumi ini nyari, ini udah mau menjelang maghrib, anakku kemana? Nah tanya-tanya sama teman-temannya bilang di balai desa Bu, di balai desa. Nah pada saat itu ibunya mendengar ada suara gamelan segala macam, ini pasti Bumi, ini pasti Bumi. Ibunya langsung lewat belakang, ibunya langsung teriak, Bumi, kamu lagi apa? Ibu kan sudah ngomong nak. Udah. Bumi langsung diseret. Nah pada saat itu Pak Lurah ini mendengar. Pak Lurah ini langsung melerai. Bu. Saya mau ngomong, jangan perlakukan anak seperti itu. Maaf Pak Lurah, tapi ini urusan saya. Pokoknya saya nggak mau kalau Bumi ini deket-deket lagi mengenai soal wayang, soal musik seperti ini. Saya nggak mau Pak. Saya nggak mau. Ini urusan saya Pak Lurah. Tolong ngertiin saya. Mohon maaf kalau Bumi di sini merepotkan segala macam. Bu, dengerin saya belum ngomong. Justru adanya Bumi seperti ini, saya melihat dia ini ada bakat loh Bu. Dia pengen seperti bapaknya. Masa iya seorang ibu melarang anaknya ini main seni seperti itu? Dia ini punya bakat Bu. Dia cara mainnya, cara mukulnya, walaupun dia nggak belajar, saya ngamatin ketukannya ini bener. Dia ada bakat Bu. Jarang seumuran dia yang mau seperti ini. Enggak Pak Lurah. Saya pokoknya nggak mengizinkan kalau Bumi ini jadi seorang dalang, jadi seorang wiyogo atau yang memainkan alat-alat ini. Saya nggak setuju Pak Lurah. Saya nggak setuju. Saya nggak mau Pak Lurah. Maaf Pak Lurah. Saya pulang dulu. Bu, dengerin saya. Bu. Bumi udah langsung diseret sama ibunya, dimarahin sama ibunya. Sampai rumah disitulah Bumi diajar habis-habisan sama ibunya. Disiram air, suruh duduk di bawah sumur. Bumi ini disiram terus menerus. Bumi minta maaf, Bu, maafin Bumi, Bumi gak lagi, Bumi gak lagi. Tapi terus menerus disiram air. Kurang sepiro ibu ngomong, Le, udah. Ibu gak mau kehilangan kamu, ngerti? Ibu gak mau kehilangan kamu. Bumi pengen Bu, Bumi pengen seperti Bapak. Udah. Kalau kamu main seperti Bapak, udah pergi sana, tinggalkan Ibu. Sampai udah ngucap yang seperti itu ibunya. Berjalannya waktu hingga pada suatu ketika, ini Pak Lurah ini sedang rapat gitu. Pak Lurah ini sedang rapat, memang rapat ada bulanan gitu kan, rapat bulanan dengan perangkat-perangkat desa yang lain. Lagi rapat, tiba-tiba ada warga ini yang ngos-ngosan melaporkan. Ada apa ini? Pak Lurah, saya mau lapor Pak mau lapor. Rapat dihentikan dulu. Ada apa? Pak, saya mau lapor Pak, Ada apa? Sampai siapa? Saya Kirman Pak, saya warga sini Pak, saya Kirman. Iya Pak Kirman, ada apa Pak Kirman? Ada apa? Pak, Kisumo Pak. Kisumo kenapa? Ada apa dengan Kisumo? Bukannya Kisumo udah meninggal? Ada apa? Kisumo Pak, Kisumo ada apa? Kenapa dengan Kisumo? Ada apa dengan makamnya? Kenapa? Bukan Pak, Kisumo masih hidup. Dan sekarang justru malah mengganggu warga-warga yang ada di pasar Pak. Kisumo ternyata yang sudah dinyatakan hilang. Bahkan ada orang yang sudah menyatakan Kisumo ini meninggal dunia. Ini ada orang yang melihat kalau Kisumo ini ngamuk-ngamuk di pasar. Pak Lurah kaget kan? Lah, masa iya hidup lagi? Aneh kamu ini. Iya Pak, bener Pak. Saya udah memastikan dia ini Kusumo Pak. Dia sambil dalang-dalang, dia sambil dongeng sendiri Pak. Dia ini justru malah mengganggu warung-warung dan semua orang-orang yang ada di pasar Pak. Beneran Pak, saya nggak bohong Pak, beneran. Ayo semuanya, kita coba ke pasar. Ayo kita semuanya ke pasar. Akhirnya Pak Lurah dan perangkat desa ke pasar. Dan ternyata memang bener, Kisumo ini sedang ngamuk di situ. Anehnya Kisumo ini malah dalam keadaan yang sehat.
dia justru badannya ini gemuk. Beda dengan Kusumo yang dulu. Ini kondisi Kusumo ini malah dengan penuh kekuatan. Dan ini posisinya kayak orang gila. Kan aneh. Ini Kusumo kemana aja. Dan ternyata ketika Pak Lurah ke situ ternyata bener. Lah ini bener, dia Kisumo. Iya kan Pak, bener Pak, dia Kisumo Pak. Ini semua sedang diberantakin sama Kisumo. Jadi ibarat ini kayak kesurupan buto. Ini kayak kesurupan kalau di pewayangan ini tokoh yang paling mengerikan itu kan kayak buto gitu kan ya, semacam kayak tokoh jahat gitu. Nah inilah merasuki Kisumo, sedang mengacak-acak pasar. Lah bener nih Kusumo langsung dipegangin, tapi semua dipentalin. Nah Pak Lurah ini ngomong sama salah satu perangkat, kita sebut saja namanya Pak Sihab. Pak Sihab tolong sampaikan ke istrinya, ya, istrinya Kisumo, tolong sampaikan kalau Kisumo masih hidup. Ternyata Kisumo masih hidup. Iya Pak. Nah Pak Sihab sebagai perangkat desa ini langsung pulang ke rumah. Gitu, pulang ke kampung, pulang ke rumah. Ini langsung ke tempatnya Bu Sekar. Assalamualaikum Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Sihab, ada apa Pak Sihab? Ada apa Pak Sihab? Bu, ini ada kabar baik tapi juga mengerikan Bu. Kabar baik kenapa Pak? Kisumo Bu, suami Ibu. Iya kenapa Pak? Ada apa Pak? Dia hidup lagi Bu, sekarang sedang ngamuk di pasar Bu. Kaget Bu Sekar. Hah? Suamiku masih hidup Pak? Iya Bu, dia ngamuk di pasar. Nah, si Bumi kaget Bu. Bapak hidup lagi Bu. Nah, disinilah. Jadi ibunya ini ngomong sama si Bumi kalau bapaknya ini udah meninggal. Gitu. Ibunya udah pernah menjelaskan ke Bumi, gitu, bapakmu udah meninggal. Agar Bumi tidak bertanya-tanya lagi. Pada saat itu Bumi kan dia ini masih TK, jadi belum paham gitu. Nah, setelah Bumi ini sudah SMP kan dia ngerti nih orang meninggal atau enggak segala macam. Bumi juga sering tanya makamnya di mana. Ibunya sering bilang, bapakmu makamnya ini jauh, selalu bilang jauh. Akan tetapi nggak pernah ditunjukkan. Nah, sekarang ada berita seperti itu, Bumi kaget. Bu, bapak masih hidup Bu. Bu, kenapa ibu baru bilang? Nah, hingga pada akhirnya langsung menuju ke pasar. Anehnya, ketika sampai di pasar, Sekar sama Bumi ini memanggil, Bapak, ini Bumi Pak, Bapak, ini Bumi Pak, Bapak. Kisumo ini masih ngamuk. Nah, menurut penuturan dari warga, Kisumo ini jalan dari jauh awalnya. Gak tahu dia ini dari mana. Yang jelas jalan dari jauh, ini dia udah ngamuk-ngamuk. Hingga pada akhirnya masuk ke pasar dan melanjutkan amukannya. Gak tahu dia ini turun dari mana, dia awalnya dari mana. Yang jelas warga-warga sekitar ini memperhatikan, loh ini Kisumo, tapi badannya ini udah membengkak, badannya ini udah gemuk. Pak, aku istrimu Pak. Begitu juga dengan Bumi, Pak. Bumi ini Pak, Bumi tetap aja ngamuk. Pada saat itu memang Kisumo ini nggak bisa dipegangin. Semua orang yang megang ini dipentalkan. Hingga pada akhirnya Pak Lurah ini menyuruh anggota yang lain ini untuk lapor gitu, lapor ke polisi dan kepolisian pun datang. Anehnya kepolisian datang ke situ juga nggak bisa ngatasin, terpaksa nih Kisumo yang udah bener-bener kalang kabut ini ditembak kakinya. Dan sungguh aneh, justru malah Kisumo ini tidak mempan tembakan. Dan polisi yang nembak tadi ini justru malah diserang sama Kisumo. Nah, disinilah akhirnya Pak Lurah bilang sama anggota-anggota yang lain di situ kan, karena memang perangkat desa ini pada ke situ semua. Ngomong sama anggota yang lain, ini kita harus manggilin orang pinter. Iya Pak. Yaudah, kalian di sini ya, biar saya ini manggil orang pinter. Dipanggilkanlah seorang memang orang tua yang memang dia ini orang yang tahu akan hal-hal mistis, akan hal-hal yang seperti itu. Dipanggilkan orang tua ke situ. Di pasar jadi tontonan rame di situ. Singkat cerita, beberapa jam kemudian pasar ini sudah terobrak-abrik ya kan. Ini didatangkanlah, kita sebut saja namanya Mbah Dahlan. Nah, Mbah Dahlan tadi ini mengeluarkan keris. Pada saat itu mengeluarkan keris, Kisumo ini disamperin, jadi kayak berantem sama Mbah Dahlan. Kamu gak bisa ikut campur. Anehnya, ketika Mbah Dahlan ini mengeluarkan keris, justru yang keluar dari mulut Kisumo ini suara perempuan, bukan suara Kisumo lagi. Mbah Dahlan ini langsung melawan dan menjambak rambut Kisumo dan langsung memotongnya.
spontan ini Kisumo ini langsung tersungkur ketika rambutnya ini dipotong menggunakan kerisnya Mbah Dahlan. Kisumo langsung tersungkur. Wah! Kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu. Kamu akan kubinasakan. Nah, Mbah Dahlan dengan santai. Justru kamu yang harus aku binasakan. Mbah Dahlan membaca mantra, ya kan? Diayunkan keris tersebut tepat, ya. Ini ditunjukkan ke arah kening Kisumo. Keluar kamu, pergi dari sini. Dan pada akhirnya Kisumo pun terkapar, lemas tak berdaya. Jadi kerumunan saat itu. Udah Pak, bawa ke kantor aja, bawa ke kantor aja. Akhirnya Kisumo justru malah diamankan karena sudah ibarat kata ini udah kayak mengganggu kan. Hingga pada akhirnya Kisumo ini dibawa ke kantor polisi. Dan saat itu juga Kisumo juga diborgol, dimasukkan ke dalam sel, takutnya berontak lagi segala macem. Nah, yang ada di luar sel ini polisi-polisi yang lain, begitu juga dengan Sekar dan Bumi. Pak Lurah juga menyaksikan. Bumi masih bingung loh, Bapak masih hidup tapi kok seperti ini, ada apa ini? Pada saat itu Mbah Dahlan ini menenangkan Kisumo, terus menerus menenangkan dan dia mengambil sesuatu yang ada di raganya Kisumo, diambil sama Mbah Dahlan dan dibuang. Bang! Setelah itu Kisumo pun muntah. Nah, setelah muntah, Mbah Dahlan bilang, Pak, bisa minta tolong nggak Pak? Ada air nggak? Nah, diambilin air. Bumi hanya menangis. Begitu juga dengan Sekar. Ini di dalam sel loh, prosesinya ini di dalam sel malah. Takutnya ini berontak-berontak lagi. Nah, setelah air diambil diminumkan ke Kisumo. Barulah Kisumo ini sadar. Aku di mana? Aku di mana? Tiba-tiba Bumi langsung teriak. Bapak, ini Bumi Pak. Bapak, ini Bumi Pak. Bumi, kamu udah besar nah. Boom. Ada apa ini? Barulah Kisumo pun cerita. Hingga pada akhirnya setelah Kisumo sadar, Kisumo dikeluarkan dari sel. Kisumo diberikan tempat duduk dan pada akhirnya Kisumo pun cerita apa yang ia alami. Mas Sabril flashback, apa yang membuat Kisumo hidup lagi, apa yang terjadi dengan Kisumo, kenapa munculnya dia langsung ngamuk-ngamuk segala macam, sampai harus banyak yang terlibat untuk bisa menenangkan Kisumo. Ini ada apa sebenarnya dengan Kisumo? Kisumo pun cerita. Nah, ini flashback nih, hitam putih Mas Sabril. Jadi ceritanya seperti ini nih ya. Nah, dulunya Kisumo ini menikah dengan Sekar. Sebelum menikah, Kisumo ini sudah menjadi seorang dalang. Gitu. Nah, Sekar ini seorang sinden, dinikahin sama Kisumo. Gitu, dinikahin sama Kisumo. Nah, anehnya setelah menikah dengan Sekar, yang awalnya nama Kisumo ini memuncak, justru malah Kisumo ini semakin redup. Akan tetapi, sebelum keredupan Kisumo ini dikaruniai anak, namanya Bumi. Gitu. Nah, Kisumo ini punya perasaan yang gak enak. Suatu ketika aku pasti runtuh karena persaingan banyak. Bagaimanapun caranya, anakku harus melanjutkan karirku. Nah, seperti yang saya bilang di awal, ketika Bumi sudah usia 7 bulan, Kisumo ini ngomong sama Sekar, izin untuk Bumi ini dipangku nih setiap mendalang wayang. Ini yang menjadikan Bumi ini tahu bapaknya ini seorang wayang segala macam, udah hafal dari kecil. Setiap pertunjukan Bumi diajak sampai Bumi ini usia TK. Nah, akan tetapi Kisumo ini sudah was-was. Was-wasnya apa? Banyak persaingan antar dalang yang sudah menggunakan ilmu hitam untuk saling menyerang. Nah, Kisumo ini melihat ada beberapa orang-orang yang ikut Kisumo, orang-orang yang setia dengan Kisumo ini sudah mulai pergi nih. Perginya ini dalam arti bukan meninggal, akan tetapi justru malah pindah ke dalang yang lain. Kisumo tahu ada yang gak beres ini. Kisumo udah punya pemikiran nih, ini kalau aku kosongan aku bakalan kalah. Hingga pada akhirnya tanpa ngomong sama si Sekar, gitu kan ya, tanpa ngomong sama si Sekar, Kisumo ini pergi ke suatu tempat. Gitu, pergi ke suatu tempat. Dia ini minta pertolongan kepada salah satu dukun. Gitu, minta
pertolongan ke salah satu dukun. Nah, dukun itu menyarankan, kamu bisa asalkan kamu itu dibantu iblis. Kamu harus menikahi salah satu iblis yang memang itu jurusannya untuk memperkaya kamu. Dipilihkanlah sama dukun itu salah satu iblis. Justru wujudnya ini justru malah buaya putih. Wujudnya buaya putih. Nah, Kisumo ini bilang sama dukunnya, "Mbah, masa iya saya harus bersetubuh dengan seekor buaya putih?" Nah, saat itu dukunnya ini memberi mantra segala macam, ya kan. Kisumo ini di atas batu, dia suruh semedi, dia disuruh puasa segala macam, dia sampai nggak pulang-pulang. Kisumo melihat buaya putih tadi berubah menjadi seorang putri yang sangat cantik sekali. Kisumo akhirnya menikah goib dengan buaya itu. Nah, buaya itu memberikan sesuatu, batu gitu. Batu seperti kayak batu mustika diberikan. Batunya ini ada 3 buah. Batu 3 buah itu dipergunakan, satu dipegang Kusumo, satunya lagi ditaruh di mana Kusumo ini akan manggung, akan mentas, setiap akan mentas. Ditaruh di rumah, gunanya ketika ada dalang yang mau nyerang ke rumah, aman. Ketika dalang yang mau nyerang saat Kisumo ini sedang dalam pertunjukan, aman juga. Dan satunya lagi di tempat yang punya acara. Setiap hari yang ditentukan, Kusumo harus bersetubuh dengan buaya putih tadi. Dilakoni sama Kisumo karena bentuknya ini langsung udah berubah seorang wanita cantik menggunakan kemben serba hijau. Nah, ini di atas batu, ya. Batunya ini hampir seperti kalian tahu cobek gitu kan, nyambelan gitu. Kalau di tempat saya ini namanya nyambelan. Akan tetapi ini besar. Jadi hampir kayak perahu. Batunya ini mirip seperti itu. Ini adanya di kayak lereng-lereng. Kisumo bersetubuhnya di situ. Setiap hari yang ditentukan sama dukunnya. Hingga pada akhirnya Kisumo pun, ya, ini setelah menjalani ritual-ritual itu, Kisumo naik lagi nih. Kisumo naik lagi terus menerus. Nah, istrinya yang di rumah penasaran. Yang pertama ditanyakan, Sekar pun tanya, "Kamu kemana aja, Pak? Terus kok kemarin sepi, sekarang kok wayang jalan terus? Ini ada apa? Aku salah apa? Terus kenapa aku gak boleh nyinden lagi?" Karena memang peraturannya, si buaya ini cemburu. Si buaya putih ini cemburu. Istrinya Kisumo, Nyi Sekar, ini gak boleh nyinden. "Aku gak mau kalau ada istrimu ikut di mana pertunjukan kamu berada." Otomatis Sekar yang biasanya ikut, ini kan mempertanyakan, "Kenapa Bapak gak ngajak aku, Pak? Kenapa Bapak ngajak Bumi? Kenapa aku gak diajak? Aku salah apa, Pak? Aku kurang apa? Aku kurang setia seberapa? Banyak dalang-dalang yang menginginkan menikahi aku, Pak. Yang pengen nikah sama aku, Pak. Aku tolak demi Bapak. Kenapa Bapak seperti ini?" Terus menerus seperti itu hingga pada akhirnya Kisumo gak tahan sendiri, gak kuat sendiri, merasa dia ini berbuat selingkuh. Walaupun ini perlakuannya ini sama dunia goib gitu kan, ya. Ini Kisumo ngerasa, aku gak setia ini. Akhirnya Kisumo pun cerita sama Sekar, "Bu, maafin Bapak. Ada sesuatu yang Ibu tidak tahu, tapi mau gak mau Bapak harus cerita. Kenapa Ibu gak tak ajak lagi? Kenapa Bapak hanya mengajak Bumi? Sebenarnya Bapak itu..." Sekar kaget ketika Kisumo menjelaskan bahwa dia ini sudah menikahi iblis, buaya putih. Bu Sekar kaget. "Ya ampun, Pak. Kurang apa Ibu, Pak? Kok Bapak tega seperti itu? Justru Ibu ini pengen lihat Bapak yang apa adanya. Gak perlu yang seperti itu. Bu, justru kita kalau nggak menggunakan hal-hal yang seperti itu, Bu, kita bakal mati, Bu. Persaingan dalang itu kejam, Bu." Bu Sekar tapi sakit hati di sini. Ya ampun, ternyata seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya Bu Sekar ini mendiamkan, nggak mau lagi cerita. Dia memendam rasa sakit hatinya. Apa ya, seorang dalang seperti ini bakal nyakiti seperti ini, seperti ini. Bu Sekar benar-benar sakit hati. Nah, di sini Kisumo kepikiran terus. Aku nyakitin istriku, sedangkan istriku ini setia. Sekarang dia mendiamkan aku. Ini membuat Kisumo, dia ini tidak lagi pengen datang ke tempat dukun itu. Udahlah, bodo amat, nggak mungkin aku ini runtuh. Selama cara mendalangku benar, selama penampilanku bagus, nggak mungkin rezekiku hilang.
udahlah, aku nggak mau kehilangan istriku. Niatnya Kisumo udah bener, nggak mau lagi datang lagi ke dukun itu dan bersetubuh dengan siluman buaya tadi, siluman buaya putih. Akan tetapi ternyata di sini ada sebuah bencana. Kisumo udah nggak lagi nih. Ini Kisumo udah menyepelekan si siluman itu tadi. Kisumo mendalang dengan seperti biasa. Kisumo namanya masih naik. Hingga pada suatu ketika, ya kan, Kisumo mendapatkan job, mendapatkan panggilan saat itu, ya kan. Ini kebetulan judul yang orang yang punya hajatan pengen, ini memberikan judul yang dimana judul ini pantangan untuk Kisumo. Nah, Wiyogo itu orang yang main gamelan gitu kan ya, orang-orang yang penabuh musik di pewayangan ini mengingatkan kepada Kisumo. Pak Dalang, saya mau ngomong. Yo, ada apa? Ini kan wayangnya, lakonnya ini, Pak. Itu di hari itu mengerikan, Pak, kalau kita tetap main, Pak. Loh, emang kenapa toh? Pak, ingat, Pak, itu hari apa? Dan memang itu pantangan loh, Pak. Kalau kita ini pentas, dalang siapapun gak berani ngambil di hari itu, Pak. Nah, Kisumo ini bingung. Satu, dia sudah menerima uang. Kisumo tahu padahal di hari itu, ini larangan di daerah itu, ya kan? Di daerah itu mengambil job itu di hari itu dengan wayang yang sudah ditentukan itu, ini sakral, nggak boleh main. Kisumo nekat, udah nggak apa-apa, main aja, udah main aja. Tetap kita ambil job itu, udah ambil aja. Tetap nekat diambil dengan nggak menggeser hari, harusnya harinya ini digeser. Jadi ternyata saya juga baru tahu nih gitu. Dulu saya pas Khitan juga nanggapnya ini, ngundangnya ini wayang juga gitu. Ternyata itu udah ada hitungannya. Tampilnya ini di hari ini, bagusnya ini di hari ini, jangan sampai di hari ini. Nanti berakibat fatal kalau nggak yang punya hajatan atau ke orang lain atau apa segala macam seperti itu gitu. Ternyata ada tradisi seperti ini. Nah, di kampung tersebut, ya kan, ini ada kepercayaan seperti itu. Dengan memainkan lakon ini, apalagi di hari sakral itu, Kisumo tetap memainkan, padahal itu larangan. Kisumo tetap memainkan, semua sudah siap segala macem. Entah kenapa tiba-tiba Kisumo yang biasanya Bumi diajak pada hari itu, Kisumo tahu kalau ada apa-apa biar tidak kena anaknya, Bumi nggak diajak. Sekar nggak diajak, Bumi nggak diajak. Nah, berapa menit menjelang pentas, Kisumo ini ngomong sama Wiyogo-wiyogonya, aku tak ke belakang dulu, aku mau pipis. Kisumo ini pergi ke belakang untuk buang air kecil. Berapa menit menjelang pertunjukan, Kisumo ini minta sama yang punya hajat, ya kan, minta tolong, Pak, tunjukkan saya mana saya mau buang air kecil, Pak. Ditunjukkan. Akan tetapi 1 jam, 2 jam, 3 jam, Pak Dalang, ini Kisumo sudah tidak ada di kamar mandi. Setelah kamar mandi dibuka, saat itu kamar mandi zaman itu ini hanya tertutup, ini hanya pakai pagar-pagar terbuat dari anyaman bambu, pohon-pohonan yang disusun. Kisumo masuk ke dalam situ. Ketika ditungguin 1 jam, 2 jam, ini Kisumo nggak keluar-keluar. Dan ketika dibuka, ini sudah tidak ada batang hidungnya Kisumo. Gegerlah pada saat itu. Boom! Woi, Kisumo hilang. Yang punya hajat juga merasa dirugikan. Kisumo hilang, lah kok bisa? Aku udah bayar loh. Ini gimana? Pertunjukan aku gimana? Nah, saling tidak terima. Wiyogonya juga udah tahu kalau itu hari yang dimana larangan, harusnya nunggu sehari lagi. Tetapi Kisumo memaksa. Kisumo hilang pada saat itu. Kisumo lenyap. Kisumo dinyatakan tidak ada. Nah, saat itu otomatis yang bisa mengganti rugi, yuk mau gak mau keluarga Kisumo. Nah, keluarga Kisumo siapa? Ya Sekar. Akhirnya Sekar menjual segala macam peralatan wayang. Begitu juga dengan segala macam yang perabotan-perabotan di rumah. Perabotan-perabotan di rumah segala macam dijual hanya untuk mengganti acara tersebut. Sekar yang tidak tahu menau pun hanya berpikir, deknen kebendu, bapak Bumi kebendu. Kebendu itu dalam arti dia terkena sebuah serangan. Dia terkena perbuatannya. Gitu, dia kualat dengan perbuatannya. Nah, semenjak itulah Bumi yang belum nalar gitu kan ya, ini dikasih tahu sama Bu Sekar bahwa bapak meninggal.
Doktrin itulah yang menjadikan Bumi paham kalau bapaknya sudah meninggal. Nah ternyata perasaan Kisumo ini hilang ya kan. Jadi sekitar ini merasakan Kisumo hilang, Kisumo sendiri ini disiksa. Tapi Kisumo ini bisa melihat orang-orang sedang kehilangan Kisumo pada awalnya. Tak lama kemudian Kisumo ini langsung ditarik dan disiksa oleh siluman buaya putih. Justru malah di sana Kisumo dijadikan budak. Bukan lagi dijadikan seorang raja atau mungkin suami gitu kan ya. Ini justru Kisumo ini diperbudak di sana. Kenapa Kisumo gemuk? Ya kan? Kenapa Kisumo ini badannya justru malah membesar gendut banget? Ini Kisumo ini dipaksa makan. Dan makannya ini ya kan, ini bener-bener dipaksa. Kayak ibarat kata sapi ini digelonggong, dipaksa makan Kisumo. Entah daging lah, entah daging mentah atau apa segala macam. Di alam goib Kisumo ini disiksa. Kisumo ini udah teriak-teriak, tolong. Ternyata Kisumo ini harus menjalani siksaan yang dimana memakan waktu yang sangat lama sekali. Dan flashback pun selesai. Flashback selesai nih. Kisumo udah cerita semuanya. Hingga pada akhirnya pada saat di kantor polisi itu tadi Mbah Dahlan bilang, ini bisa diselesaikan kamu bikin tolak bala. Menyembelih 7 kepala sapi. Taruh di tempat kamu semedi. Di mana tempat itu? Nah hingga pada akhirnya dibantu sama Mbah Dahlan, ini akhirnya Kisumo membeli sapi. Caranya gimana? Jual rumah. Untungnya Sekar ini masih setia. Jual rumah dan membeli gubuk kecil. Demi apa? Biar Kisumo ini selamat. Ini aja untungnya Kisumo bisa ketolong. Setelah menjalani ujian yang memang hukuman berapa tahun gitu kan. Tapi ini akan mengancam Kisumo kalau Kisumo tidak melakukan tolak bala. Hingga pada akhirnya Kisumo ini menyembelih sapi ya kan. Untuk kepala ini memang dispesialkan gitu kan, untuk disajikan di tempat Kisumo ini menikah dengan iblis buaya tadi. Dan untuk badan segala macam sapi ini di bagian keluarga Kisumo nggak boleh makan. Nah pada saat itu Kisumo ya kan, ini mempertemukan Mbah Dahlan sama dukunnya Kisumo. Nah dukunnya Kisumo pun bilang, yang minta kamu, aku Ki Wong Tuwa, aku manut. Kamu yang minta sendiri apa-apa sendiri. Kamu yang melanggar sendiri, yo kamu yang menerima. Yo bener ini tolak balaknya. Yo mudah-mudahan semua selesai. Akhirnya Mbah Dahlan ini kayak berembuk dengan dukunnya Kisumo. Berembuk hingga pada akhirnya kepala sapi tadi ini ditaruh di batu yang seperti cobek tadi, besar di situ. Untuk tolak bala. Disitulah akhirnya 2 dukun tadi ini membaca mantra ritual segala macam untuk keselamatannya Kisumo. Hingga pada akhirnya semua baik-baik saja. Kisumo pun tidak ingin mengulangi hal itu. Kisumo pun pulang, semua pada kaget, kok Kisumo hidup lagi, kok Kisumo bisa hidup lagi. Kisumo pun menceritakan terus-menerus kejadian yang di sana dan memberitahukan jangan pernah bersekutu dengan iblis. Nah Kisumo pun minta maaf sama Sekar. Akan tetapi Kisumo bilang sama Sekar, aku pengen mengajari putraku bermain wayang yang tidak seperti jalurku. Jalur hitam maksudnya ya kan, menggunakan yang normalnya gitu, normalnya budaya, normalnya pengembangan seni gitu. Akhirnya Bumi pun diajarkan sama Kisumo. Bumi senang sekali bapaknya ternyata masih hidup. Hingga pada akhirnya Bumi menjadi seorang dalang cilik yang kondang gitu. Karena keunikannya Bumi memainkan wayang yang dimana dia ini masih anak-anak. Saat itu dalang cilik gitu, dalang kecil itu masih langka. Bumilah di kampung tersebut menjadi seorang dalang kecil yang memang selalu memperlihatkan keterampilannya dia. Awalnya tanpa musik, tanpa apa. Jadi kayak ada acara Agustusan, kemerdekaan, Bumi tampil gitu. Bumi tampil dibantu dari balai desa segala macam. Ya kan seperti itu. Inilah menjadikan Bumi terkenal. Bumi pun akhirnya mendapatkan job, tawaran untuk manggung bersama dalang siapa, manggung bersama dalang siapa, manggung bersama dalang siapa. Akan tetapi bapaknya selalu ngomong, Kisumo selalu ngomong, gak usah pakai yang aneh-aneh. Pakemnya seperti ini, berdoa sama Tuhan. Untungnya bapak masih selamat. Bapak dihukum di alam goib itu ngeri sekali. Bapak disuruh menjilat-jilat
kaki-kaki buaya itu. Bapak disiksa oleh buaya itu. Bapak disiksa, ini bener-bener pedih, Le. Kisumo menjelaskan semuanya. Akan tapi penjelasan Kisumo ini tidak diceritakan gamblang. Di bagian pengiriman ini nggak diceritakan, intinya di kehidupan goibnya ini bener-bener mengerikan. Yang lebih parahnya ini pas bagian makan justru malah seperti digelonggong, kayak dipaksa. Dan cerita pun akhirnya mau selesai nggak nih? Dan cerita pun pada akhirnya selesai. Bumi pun menjadi dalang yang kondang dan Bumi tumbuh dewasa, Bumi berkeluarga segala macam sampai akhirnya ke keturunan-keturunan selanjutnya gitu ya. Dan cerita pun selesai. Itu ini kiriman cerita yang sangat epik sekali ya kan, bahwa ketika kita bersekutu dengan iblis, ketika kita bersekutu dengan makhluk gaib segala macam, ini pasti ada yang namanya ini kayak kalau di daerah saya ini bendu apa ya Mas Lutfi? Kayak semacam ada efek buruk, ada di mana kita ini akan mengalami sebuah musibah. Jadi alangkah baiknya nih ya, jangan sampai kita ini tergiur dengan yang namanya instan, gitu. Dengan namanya instan tanpa apa ya Mas Lutfi? Tanpa proses ya, tanpa proses. Terus tiba-tiba instan harus dengan ritual inilah jangan sampai dilakukan gitu, karena sangat mengerikan di kemudian hari. Kalau nggak ke kita, efeknya bisa jadi ke anak atau cucu kita. Saya mau ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Nah, buat teman-teman yang di rumah punya cerita menarik mengenai horor, misteri atau apa segala macam, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke Rian Agus Widodo. Caranya gampang sekali, ditulis per paragraf atau per kalimat, mulai dari nama, mau disamarkan atau enggak. Jelas, harus diperjelas. Ini mau disamarin Mas, yang ini jangan disamarin, diperjelas. Tapi ngirimnya sekali lagi per paragraf atau per kalimat. Nah, keduanya, kronologi awal seperti apa, horornya seperti apa, bentuk hantunya seperti apa, diperjelas. Agar di sini kita paham nih untuk menceritakannya, penyelesaiannya seperti apa, jelas. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. 3-nya 4 kali, saya ulang 085870433336. 3-nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Buat teman-teman yang di rumah nih yang kemarin tanya di WA, begitu juga di DM Instagram, Mas, Facebooknya namanya apa? Nah, inilah Facebook saya. Monggo silahkan kalian berteman dengan saya, oke? Nah, ini Dodo Sinjo atau Rian Agus Widodo. Itulah Facebook saya, oke? Nah, disitulah nanti saya juga share tayangan-tayangan terbaru. Oke? Nah, akhirnya selesai juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.